Adapun benang yang dipakai di sini adalah benang katun. Katun itu playnya cenderung kecil ya. Dan untuk jarum yang dipakai itu sebenarnya 1:2, tapi di sini aku pakai yang nomor 5 dan nomor 6. Kalau kalian punya nomor 1 dan nomor 2 atau 3 dan 4 itu lebih aku sarankan. Karena di sini aku pengen hasilnya lebih longgar, jadi aku pakai nomor 5 dan nomor 6 ya teman-teman. Bebas, jarumnya bisa apa aja yang kalian mau, terserah yang ada, dan jangan lupa juga dengan gunting. Kita mulai dengan langkah pertama. Yang pertama perlu kita buat adalah kita bikin slip knot. Caranya yaitu dengan melingkarkan benang di jari telunjuk dari depan ke belakang, kemudian balik lagi ke depan. Nah, itu posisi benang yang paling belakang, itu kita masukkan ke dalam lubang. Kemudian kita tarik menggunakan jarum ataupun jari kita tarik perlahan hingga membentuk sebuah loop. Nah, dari situ kita kencangkan sesuai dengan kemauan. Di situ aku bikinnya agak longgar. Kemudian kita mulai dengan membuat rantai sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak 6 kali. Kemudian kembali ke loop yang paling awal, loop pertama yang kita buat. Di situ kita akan melakukan slip stitch, kemudian mengambil benang dan memasukkan ke lubang yang terakhir. Kemudian ditambah dengan 3 chain. Lalu di sini kita akan membuat sebanyak 9 double crochet termasuk 3 chain yang awal. Setelah pas 9 chain, kita tambah dengan 3 chain, kemudian kita balik. Setelah kita balik, pada chain pertama paling awal sendiri, di situ kita akan melakukan 3 kali double crochet di lubang yang sama. 1, 2, 3 kali double crochet di lubang yang sama, dan itu sudah termasuk 3 chain awal. Kemudian kita skip 1 lubang dan kita melakukan chain 1, kemudian melakukan 3 kali double crochet di lubang yang sama pada lubang selanjutnya. Jadi kita skip 1 lubang, kemudian 3 double crochet di lubang selanjutnya. Jangan lupa untuk menambahkan rantai 1, kemudian pada lubang selanjutnya kita skip, dan lubang selanjutnya kita melakukan 3 kali double crochet. Karena di sini posisinya ini adalah puncak, maka di sini kita akan membuat 2 rantai, kemudian menambahkan 3 kali double crochet di lubang yang sama. Jadi total ada 6 double crochet dan ada 2 rantai di antara kedua 3 double crochet. Seperti itu ya bentuknya. Seperti segitiga lonjong. Nah, selanjutnya kita lakukan teknik yang sama dengan teknik sebelumnya, yakni rantai 1, kemudian skip 1, kemudian 3 double crochet di lubang selanjutnya. 3 double crochet dilakukan pada lubang yang sama. Nah, pada yang terakhir kita akan melakukannya di antara 2 double crochet yang akhir. Kita melakukan 3 double crochet pada lubang di antara 2 double crochet yang akhir. Agak nggak kelihatan ya. Nah, total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 double crochet. Ada total 6 3 double crochet. Kita ulangi teknik yang sama pada baris selanjutnya. 3 rantai, kemudian 3 double crochet yang sudah termasuk 3 rantai awal itu tadi, kemudian chain 1 dan lakukan 3 double crochet.
di antara 3 double crochet pada row sebelumnya, itu kita melakukan 3 double crochet di lubang yang sama ya teman-teman, sebagaimana terlihat pada video. Nah, pada puncak atau titik segitiga, karena ini memang bentuknya seperti segitiga, kita lakukan 3 double crochet sama ya seperti step sebelumnya, tapi untuk rantainya kita tambah 1, jadi total ada 2 rantai, 1, 2. Kemudian kita melakukan 3 double crochet di lubang yang sama, jadi total ada 6 double crochet pada titik puncak project ini. Karena memang bentuknya segitiga ya, kita mau bikin headcraft atau bandana berbentuk segitiga. Step selanjutnya masih tetap sama, tiga double crochet, chain 1, kemudian 3 double crochet lagi, chain 1 lagi, kemudian 3 double crochet pada lubang terakhir. Step ini akan kita lakukan berulang-ulang hingga kita mencapai ketinggian segitiga yang kita inginkan. Di sini aku memakai 17 baris dari yang awal. Project kali ini kita mau bikin bandana ya, seperti yang udah kita sampaikan di awal. Ini penampakan dari bandana yang udah aku bikin sebelumnya, dan di sini kita akan membuatnya kembali dengan benang yang sama, yaitu benang katun. Nah, ini dia step-step yang sudah aku jelasin di awal sebelumnya, dan ini adalah hasil dari lanjutan dari project sebelumnya ya teman-teman. Karena di sini aku maunya itu tingginya adalah 17 baris, maka aku akan mengulangi teknik ini dari awal sampai mendapatkan 17 baris yang aku mau. Jika teman-teman mau ukurannya lebih pendek, teman-teman bisa mengurangi dari 17 baris itu tadi, mungkin bisa sekitar 10 atau 15 saja. Tapi jika teman-teman ingin ujung segitiganya itu lebih panjang ke belakang, maka teman-teman bisa menambahkan dari 15 atau 10 baris hingga 17 baris seperti yang aku buat. Sesuai selera ya teman-teman, gak ada patokan tersendiri untuk project kali ini. Kita masih tetap melakukan teknik yang sama berulang-ulang dari step pertama tadi yang sudah kita jelaskan, yang sudah saya jelaskan. Nah, sebagai perbandingan di sini adalah ada bandana yang sudah selesai dibuat, dihitung ya dari titik bawah, kemudian terus naik sampai di titik puncak segitiga. Itu total yang aku buat jumlahnya ada sekitar 17 baris, termasuk edging atau bagian pinggirannya itu ada total sekitar 17 baris. Nah, di sini aku juga akan melakukan teknik yang sama, cara yang sama, yaitu sebanyak 17 baris. Tapi semua ini tergantung selera teman-teman masing-masing ya, mau sama dengan aku atau mungkin mau bikinnya versi pendek buat anak-anak, bebas. Ini adalah step terakhir, dimana setelah ini aku akan membuat tali di kedua sisi. Di sini tertinggal 3 double crochet terakhir. Seperti biasanya tetap ya, kita membuat 3 double crochet terakhir pada lubang terakhir. Kemudian di sini akan kita lakukan rantai. Kita akan mengambil atau membuat rantai sebanyak 65 rantai. Di sini aku pakainya 65 rantai. Jika teman-teman mau versi yang lebih pendek, teman-teman bisa membuat kurang dari 65 rantai. Nah, ini 65 rantai sudah selesai. Kemudian untuk teknik selanjutnya,
kita akan membuat double crochet pada lubang ketiga dari jarum. Lihat posisi jarum pada benang ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat double crochet pada kita buat single crochet pada lubang ketiga dari jarum. Satu single crochet, kemudian lubang selanjutnya juga satu single crochet. Cara ini akan kita ulangi terus menerus hingga akhir single crochet, yaitu pada permulaan kita membuat rantai di awal, yaitu pada titik ini ya teman-teman. Kita nanti akan berakhir di sini untuk pembuatan single crochet. Kita udah sampai di akhir. Pada titik terakhir itu kita membuat satu single crochet, kemudian pada lubang selanjutnya yang berada pada 3 double crochet ini kita akan melakukan masing-masing satu single crochet. 1, 2, kemudian 3 single crochet ya teman-teman. Terus selanjutnya kita akan membuat 3 double crochet seperti teknik awal. Kita akan membuat 3 double crochet pada lubang selanjutnya, kemudian rantai 1, kemudian 3 double crochet lagi, hal ini akan kita lakukan terus hingga sampai pada titik puncak segitiga. Nah, ketika sampai pada titik puncak segitiga nanti kita akan melakukan teknik yang sama, yakni 3 double crochet pada satu titik yang sama atau satu lubang yang sama, dan untuk posisi titik segitiga ini kita melakukan 6 double crochet. Nah, kita akan membuat bentuk yang seperti ini, agak meruncing. Chain 1, kemudian 3 double crochet pada lubang yang sama untuk posisi ujung segitiga. Kemudian kita membuat picot, yakni dengan cara mengambil 3 rantai, 1, 2, 3, kemudian melakukan slip stitch pada titik atau lubang awal. Nah, itu nanti akan membentuk seperti satu dot kecil, lingkaran kecil seperti itu sebagai hiasan. Kemudian dilanjutkan dengan 3 double crochet pada lubang yang sama. Untuk selanjutnya tekniknya tetap sama, yakni masing-masing 3 double crochet pada masing-masing lubang, dan jangan lupa disertai dengan chain 1 atau rantai 1. Ini kita sudah sampai pada akhir ya teman-teman. Di sini kita akan membuat 3 double crochet, kemudian pada 3 lubang terakhir ini kita akan membuat masing-masing satu single crochet. Nah, untuk tali di sini sebelum kita membuat total 3 single crochet, kita membuat satu single crochet dulu, kemudian dilanjutkan dengan membuat rantai untuk tali. Rantainya di sini masih tetap sama seperti jumlah awal, yakni 65 rantai. Rantai, kemudian teknik yang sama, yakni single crochet pada lubang ketiga setelah jarum. Kita membuat single crochet pada lubang ketiga setelah jarum ya teman-teman.
Kemudian membuat single crochet pada lubang-lubang selanjutnya hingga kembali ke titik awal di mana kita memulai membuat rantai. Nah, sekarang sudah sampai di titik awal kita membuat rantai. Pada titik awal ini kita akan tetap membuat satu single crochet, kemudian pada lubang selanjutnya satu single crochet, dan pada lubang terakhir kita membuat satu single crochet atau satu slip stitch juga boleh. Di sini sudah titik penguncian, teman-teman bisa langsung memotong sisa benang, menyisakan beberapa sentimeter saja untuk kemudian dijadikan sebagai penguat. Di sini saya menggunakan teknik penguatan satu rantai yang kemudian saya tarik kuat-kuat agar supaya tidak mudah lepas, dan kemudian ekor dari benang yang tersisa itu saya masukkan lagi ke bagian-bagian daripada rantai daripada bagian-bagian yang ada di situ. Jika punya jarum jahit dengan ukuran lubang yang lebih besar, teman-teman bisa menjahit sisa benang itu tadi agar tidak kelihatan ya, dan kelihatan lebih rapi. Saya ulangi lagi teknik yang sama seperti awal, tujuannya adalah untuk mengunci dan agar supaya tidak mudah lepas ketika digunakan dan lebih awet juga. Nah, untuk sisa benangnya yang tadi setelah penguncian itu saya potong. Demikian selesai sudah proyek kita hari ini, yakni membuat bandana atau scarf. Nah, sebelum itu kita juga perlu merapikan sisa-sisa benang yang ada dari jahitan-jahitan sebelumnya teman-teman supaya lebih rapi. Akhirnya selesai juga proyek kita hari ini sudah bisa langsung digunakan, melindungi rambut kita juga supaya tidak berterbangan kemana-mana saat kita beraktivitas, dan supaya penampilan rambut kita atau kepala kita juga jadi lebih cantik, lebih rapi, lebih simple, lebih elegan dan lebih manis. Terima kasih sudah mengikuti tutorial hari ini. Maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.